Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nuraini Karunisa dengan NIM 2220047. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil plan saya, yaitu tentang kewirausahaan dengan anggota Habib Dadi, Salmatul Sa'diyah, dan Adam Permadan. Di mana dalam bisnis plan ini kami ingin membuat bolpis atau bolu pisang. Bab 1 yaitu latar belakang. Latar belakang bisnis kuliner ini memiliki peluang yang besar dan hasil yang menjanjikan bagi pelaku. Dan bisnis kuliner ini adalah suatu hasil yang bergerak dalam bidang penyajian, pembuatan, dan hingga penjualan suatu produk tertentu. Bolpis merupakan suatu makanan yang dapat dinikmati oleh kalangan manapun, baik itu golongan anak-anak, golongan dewasa, atau wanita hamil. Nah, makanan ini cocok dinikmati saat santai dan bisa juga cemilan sehari-harian, serta juga cocok untuk lebaran. Nah, pembuatan bolpis ini merupakan suatu makanan yang dapat dinikmati oleh kalangan manapun, baik itu anak-anak, dewasa maupun wanita hamil. Nah, makanan ini juga cocok untuk bersantai dan bisa juga cemilan untuk sehari-harian dan juga bisa untuk kue lebaran. Dan pembuatan bolpis ini juga simpel dan dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, di mana pastinya sangat higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau. Maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Bagian B yaitu tentang visi dan misi. Visi menciptakan produk kekinian yang disukai oleh banyak orang. Misi yaitu pertama memberikan hasil produk yang lezat, yang kedua yaitu memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen, yang ketiga selalu berinovasi terhadap produk agar menarik beli masyarakat. Yang C yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan pertama, kami akan memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Yang kedua, menambah pengalaman dalam kewirausahaan. Yang ketiga yaitu untuk memperoleh keuangan dari produk bolpis. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan kreatif dan inovasi dalam membuat produk makanan. Manfaat pembuatan bolpis ini atau pembuatan proposal bolpis ini, pertama bagi pemilik usaha yaitu dia akan berpengalaman dalam berbisnis. Yang kedua di bidang ekonomi, maka dia ini akan menjanjikan suatu keuntungan yang besar. Nah, yang ketiga yaitu bidang konsumen, dapat dinikmati kelezatannya. Konsep usaha yaitu bolpis ini merupakan makanan yang memiliki tampilan yang menarik, yang mana dari pisang yang dibuat dari bahan yang berkualitas, kemudian diberi topping coklat, dan kemudian kami ingin berinovasi dan ingin memberikan isian coklat atau keju yang diminati oleh banyak kalangan, sehingga kami dapat memanjakan lidah konsumen dengan berbagai banyak rasa. Nah, kemudian bolpis ini kami akan tawarkan dengan tekstur yang lembut dan di dalam setiap gigitannya. Selain makanan ini variatif dan harga terjangkau, dapat juga dinikmati banyak kalangan seperti anak-anak, dewasa, karena bahan produk yang kami gunakan mengandung bahan yang sehat dan berkualitas. Bab 2 yaitu tentang aspek pasar dan pemasaran, di mana kami akan menjualnya ke warung-warung atau ke rumah tetangga yang paling dekat, atau ke pasar seperti pasar Awur, pasar Baso, atau pasar Sungai Pua. Nah, di sini kami akan memberikan inovasi yang menambah isian coklat dan keju. Nah, kemudian kami akan mempromosikan bolpis ini dengan inovasi yang baru ke media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain-lain. B yaitu jenis produk yang dipasarkan. Nah, produk yang dipasarkan ini akan memiliki bervarian rasa yang mengundang serta yang dapat dinikmati oleh santai dan cemilan ringan, serta memiliki kandungan yang cukup bergizi. C yaitu target pasar, di mana target pasar ini kami akan dinikmati bagi banyak kalangan seperti anak-anak,
dewasa, remaja, wanita hamil, dan lain-lain. Pesaing. Nah, pesaing produk, pada pesaing produk ini ada pada produk makanan lain yang ditempatkan di warung-warung yang memiliki nilai jual yang lebih murah dan produk yang lebih murah dari produk yang kami tawarkan. Nah, sasaran pembeli di mana sasaran dari Wolpus ini yaitu semua kalangan masyarakat, mulai anak-anak sekolah, mahasiswa, para pekerja masyarakat lainnya, dan terutama bagi penyuka makanan bolpis atau bolu pisang. Yang F itu strategi STP, segmentation targeting atau positioning, di mana segmentation ini pertama berdasarkan demografi. Nah, dalam segmentasi demografi, pasar dibagi menjadi beberapa grup yang didasarkan pada pembagian dan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat dan pendapatan, tingkat pendidikan, dan kebangsaan dan agama. Pertama, usia, di mana makanan ini dapat dikonsumsi setiap kalangan hingga dewasa, dari anak-anak hingga dewasa. Yang kedua itu pendapatan, di mana produk bolu pisang ini dapat dibeli sesuai dengan pendapatan konsumen dan baik dari golongan menengah ke bawah maupun golongan ke atas, karena produk ini memiliki harga yang terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Yang kedua itu pendidikan, di mana produk bolu pisang ini dapat dikonsumsi oleh semua anak sekolahan maupun mahasiswa dan para pegawai negeri lainnya. Adapun kebangsaan dan agama, nah produk ini tidak ada batasan dalam kebangsaan dan agama. Semua dapat dinikmati dan dikonsumsi makanan ini, dan tentunya dijamin kehalalannya. B yaitu berdasarkan geografi. Nah, segmentasi dari geografi ini merupakan pembagian pasar ke dalam beberapa bagian, yaitu yang memiliki beberapa perbedaan seperti negara bagian, wilayah, kota, serta desa yang dinilai memiliki nilai potensi yang menguntungkan atau bahkan lingkungan sekitar. Nah, bagi produk makanan bolu pisang dengan isian coklat lumer dan topping baru ini, mula-mula kami akan memasarkannya ke daerah atau lingkungan sekitar. Nah, jikalau memuaskan bagi pelanggan dan mendapati respon positif, maka akan kami perluas pemasarannya. Yang kedua yaitu berdasarkan psikografi. Segmentasi dari psikografi ialah mengelompokkan konsumen berdasarkan kelas sosial, gaya hidup, dan nilai kehidupan yang dianut dan kepribadian. Nah, bolpis ini dapat dinikmati oleh siapa saja, bagaimanapun kelas sosialnya, gaya hidupnya, nilai kehidupan yang dianutnya dari kepribadian, tidak ada batasan untuk itu. Yang dia itu berdasarkan perilaku. Nah, segmentasi dari perilaku ini dapat dibagi menjadi sebagai kelompok, yaitu yang berdasarkan pada pengetahuan, sikap, pemakaian atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk. Nah, produk makanan ini akan menerima tanggapan atau saran konsumen bila ada kekurangan atau hal yang lain yang akan direspon dengan positif, disertai diperbaiki untuk kekurangan tersebut. Yang selanjutnya itu targeting. Setelah mengevaluasi dan memilih segmen pasar, maka selanjutnya kami akan mengacu pada kelompok orang atau organisasi yang menjadi sasaran kita atau kami. Nah, dalam hal ini target pemasaran produk bolpis ini yaitu pertama anak-anak, remaja hingga dewasa. Nah, hal ini disebabkan karena anak-anak biasanya cenderung lebih suka kepada varian yang bermacam-macam. Ya, dan mereka biasanya juga menyukai makanan yang manis-manis. Nah, untuk para remaja atau dewasa, makanan ini bisa menjadi cemilan saat ia santai. Yang ketiga yaitu positioning. Produk bolpis ini merupakan makanan yang cukup bergizi karena tanpa adanya bahan-bahan kimia yang berbahaya, kami membuat produk ini dengan krenyes,
pada bagian luar, namun lembut di bagian dalam, sehingga makanan ini memanjakan lidah konsumen. Yang kedua yaitu aspek pemasaran. Yang A yaitu promosi. Nah, promosi awal kami yaitu dapat dimulai dari word of mouth atau mulut ke mulut. Nah, teman atau tetangga lalu dengan menjual ke sekitar tempat tinggal dengan menitipkannya ke warung-warung, dan nantinya akan memanfaatkan teknologi dengan mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Yang kedua, yang B yaitu pengembangan pasar. Pengembangan pasar bolpis inovasi baru ini dengan menjualnya ke minimarket atau supermarket atau ke toko kue. Nah, dan apabila ada acara besar seperti pesta, maka akan disuguhkan produk makanan ini. Yang ketiga, yang C itu pengembangan produk. Nah, pengembangan produk untuk bolpis ini dengan kami akan menambah isian baru. Nah, selanjutnya juga bisa mengubah tempat untuk bolu yang awal mulanya hanya plastik dan menjadi kotak makanan. Yang dia itu langkah-langkah promosi. Yang pertama, kami akan menjajarkan produk di tempat keramaian dan menarik minat pembeli dengan melakukan promosi beli 2 gratis 1 serta mempertahankan kualitas rasa. Yang ketiga yaitu analisis SWOT. A. Strength atau kekuatan. Pertama, bahan baku mudah didapat. Yang kedua yaitu dipromosikan dengan bahan yang sehat serta alat yang bersih. Yang ketiga yaitu harga roti tawar lumrah sangat terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Yang B yaitu weakness, yaitu kelemahan. Pertama yaitu kekurangan sumber daya modal. Yang kedua, produk ini merupakan cemilan yang didominasi rasa manis, di mana tidak semua orang suka manis. Yang ketiga itu produk ini hanya dapat bertahan hingga 3 sampai 5 hari di 3 sampai 5 hari di suhu ruangan. Yang C yaitu opportunities atau peluang. Pertama yaitu bolpis ini sudah ada dibuat sebelumnya. Kemudian karena disediakan varian topping yang lain, maka akan berbeda dengan produk yang sebelumnya dan para konsumen tertarik untuk mencobanya. Yang kedua yaitu digemari sebagian besar masyarakat. Yang D yaitu threat atau ancaman, di mana pertama adanya pesaing-pesaing yang terus tumbuh dan berkembang. Yang kedua, kebutuhan atau harga bahan yang terus meningkat. Yang keempat yaitu analisa 4P. Pertama yaitu produk. Produk bolpis ini merupakan makanan cemilan yang dapat dinikmati saat santai. Nah, dapat juga dikonsumsi oleh siapa saja, baik itu anak-anak hingga dewasa. Makanan ini terhindar dari bahan pengawet, penyedap dan tidak sehat, penyedap dan bahan tidak sehat lainnya. Kemudian serta dikemas dengan kemudian makanan ini dikemas dan disajikan dengan menarik. Nah, produk yang kami tawarkan kepada masyarakat yaitu bolpis yang terdiri dari berbagai varian topping dari isian coklat sesuai dengan kehendak konsumen. Kedua yaitu price atau harga jual, di mana harga jual bolpis ini disesuaikan dengan harga pasar, yakni seharga 2.000 untuk satu buah bolpis. Nah, yang ketiga yaitu promosi, yaitu untuk menarik minat pembeli, maka kami akan menawarkan bonus khusus pembeli minimal 3 piece bolpis, dan kami akan memberikan produk bolpis varian lain. Kemudian hal ini akan kami lakukan agar konsumen tertarik membeli varian rasa yang lain. Nah, yang keempat yaitu place atau sistem pemasaran dan distribusi, di mana tempat usaha yang kami gunakan dalam usaha ini yaitu tempat tinggal pemilik yang akan dititipkan ke warung-warung yang berlokasi strategis sehingga dapat diakses oleh para penjalan kaki, oleh para pemilik kendaraan. Yang kelima yaitu distribusi.
di mana tempat jualan produk Bolpis ini berada pada tempat yang strategis atau ramai, yang didahului orang-orang yang beraktivitas seperti warung-warung, sekolah, kampus, atau pasar. Nah, harga yang kami tawarkan pun sesuai dengan kantong para pelajar dan mahasiswa, dan produk ini cukup mengenyangkan. Bab 3 yaitu aspek produksi. Pertama, deskripsi produk, di mana Bolpis ini merupakan produk makanan yang sederhana yang telah ada sebelumnya dan sering dijumpai di pasaran. Namun pada produk ini kami membuat varian topping baru sehingga berbeda dengan yang lain. Kemudian dengan menggunakan bahan yang berkualitas dan adanya berbagai variasi rasa seperti coklat, keju, sayuran atau yang lainnya, kami berharap produk ini laris di pasaran. Yang kedua yaitu jenis produk, di mana jenis produk ini utama yang ada pada Bolpis yaitu adonan pisang tanpa telur yang dipanggang dengan isian coklat dan keju sehingga menahan cita rasa dan menggugah selera para konsumen. Adapun menu lain yang kami sediakan adalah pertama Bolpis isian coklat, yang kedua Bolpis isian keju, yang ketiga itu kualitas produk, di mana kualitas produk ini kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa adanya pengawet apapun. Yang keempat yaitu komposisi produk, di mana komposisi dari Bolpis ini pertama pisang, yang kedua tepung terigu, yang kedua tepung terigu, yang ketiga gula pasir, yang keempat minyak, yang kelima pengembang baking powder dan baking soda. Nah, kemudian isiannya bisa dari selai coklat, dan kedua itu selai keju. Yang kelima yaitu proses pembuatan. Pertama, cara membuat roti tawar lumer coklat yaitu sebagai berikut. Pertama, siapkan semua bahan. Yang kedua, timbang pisang untuk satu adonan seperti 600 gram. Yang ketiga yaitu blender pisang 600 gram tersebut dengan minyak 1 gelas. Kemudian masukkan ke wadah dan diberi gula sebanyak 200 gram. Kemudian diamkan sebentar sampai gula tersebut larut. Nah, selanjutnya ayak tepung dengan berat 340 gram serta dicampur baking powder 1 sendok teh dan baking soda 1 sendok teh. Kemudian campurkan tepung terigu ke dalam adonan pisang dan diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang pengembang yang sudah diberi kertas roti. Kemudian masukkan adonan ke dalam kertas roti tersebut sebanyak 1 sendok. Kemudian di setengah adonan berikan selai coklat atau keju dan diisi lagi adonan sebanyak 1 sendok. Dan selanjutnya taburi topping, kemudian panggang hingga kecoklatan. Kemudian angkat bolu dari oven. Nah, didinginkan lalu dibungkus dengan plastik dan disiapkan siap untuk dipasarkan. Yang keenam yaitu pengemasan produk. Jika konsumen merasa jumlahnya banyak, kami akan menyediakan kemasan kotak bening atau transparan untuk menjaga makanan tersebut tetap berkualitas baik. Bab 4 yaitu tentang aspek keuangan. Pertama, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha, di mana dari semua bahan yang kami beli, semua jumlahnya yaitu total dari semuanya 189.599. Nah, jika itu per tahun. Itu per bulan. Jika per tahun yaitu 66.356.650 rupiah. Yang B itu biaya operasional, di mana di situ ada gas dan komunitas dan informasi promosi, di mana total untuk per bulan yaitu 100.000 dan biaya per tahun yaitu 1.200.000. Nah, yang kedua yaitu tentang proyeksi rugi atau laba, di mana proyeksi rugi atau laba dalam suatu tahun
produksi usaha. Pertama yaitu penjualan atau 2000 dikali 87.000 bis dikalilah 50 hari. Nah totalnya itu 1.748.74. Nah kemudian biaya produksi di mana situ ada biaya bahan baku, biaya operasional. Biaya bahan baku berjumlah yaitu 66.359.650 rupiah. Dan yang kedua yaitu biaya operasional 1.200.000, kemudian ditotalkanlah menjadi 67.559.650. Kemudian proyeksi BEB di mana penjualannya pertama penjualan 2000 dikalilah 250 pix dikali 330 hari, di mana total penjualannya 100.074.000. Yang kedua yaitu biaya variabel, di mana biaya bahan bakunya 66.359.650 rupiah. Nah total biaya variabelnya yaitu 66.359.650. Kemudian dijumlahkanlah semuanya menjadi 1.200.000 untuk biaya tetap. Kemudian lanjut yaitu bab 5 tentang aspek organisasi dan manajemen, di mana pertama risiko atau hambatan. Beberapa risiko yang kami hadapi diantaranya pertama persaingan, di mana seiringnya perkembangan zaman maka kreativitas produsen juga akan semakin meningkat dan mereka bisa mengubah atau mengkreasikan ataupun memvariasikan produk yang dimilikinya sehingga konsumen akan tertarik pada produk yang dibuatnya, atau juga bisa bersaing meniru hasil produk yang dibuat secara mentah. Kemudian daya tahan produk. Produk Polpis ini sayangnya tidak bertahan lama setelah menjual produk jadi yang siap disantap, karena produk makanan ini tidak menggunakan bahan pengawet. Maka dari itu makanan ini memiliki ketahanan yang tidak lama. Yang kedua yaitu tindakan alternatif. Tindakan yang kami lakukan untuk mengatasi resiko atau hambatan tersebut, pertama persaingan. Hal ini dapat kami lakukan dengan mengatasi hambatan ini dengan lebih aktif dan mempromosikan produk makanan kami baik ke teman, tetangga maupun lewat media sosial. Hal yang lain dapat kami lakukan dengan membuat produk makanan ini lebih menarik dan membuat varian baru yang berbeda dan yang lain sesuai dengan selera masyarakat. Yang B yaitu biaya produksi, di mana hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan ini yaitu salah satunya dengan menghemat biaya pengeluaran dan dengan membuat usaha baik kuliner atau kerajinan tangan. Yang C, daya tahan produk, dengan cara mentaksir secara jumlah penjualan setiap harinya sehingga produk ini bisa habis dan tetap terjaga kualitasnya. Yang selanjutnya yaitu bab 6 penutup. Pertama kesimpulan. Usaha Polpis ini merupakan usaha yang homemade yang dibuat di tempat tinggal pemilik. Produk makanan ini kami buat dari berbagai varian rasa sehingga berbeda dengan yang lain. Nah, selain isian coklat dari isi tambahan seperti keju, maka diharapkanlah makanan ini dapat bersaing dengan makanan yang lain dan dapat berkembang sehingga melahirkan produk atau varian baru. Kemudian proses pemasaran yang kami lakukan pada tahap awal ini dengan memanfaatkan berbagai media, dimulai dengan word of mouth atau mulut ke mulut, teman atau tetangga, lalu menitipkannya ke warung sekitar rumah sehingga bila banyak peminatnya kami akan mempromosikannya ke media sosial.
Yang kedua, saran dalam kewirausahaan ini hendaknya seorang wirausaha memiliki sifat kreatif, inovatif, dan berani mengambil resiko. Karena pada zaman sekarang, bila kita tidak berkreasi seunik-unik mungkin, maka tidak dapat terkalahkan oleh pesaing lain yang mempunyai kreativitas tinggi sehingga masyarakat pun tidak melihat produk yang kita buat. Kemudian, dan jika seorang tidak memiliki jiwa kewirausahaan, maka dampaknya terhadap usaha yang dilakukan akan berjalan begitu saja seperti air yang mengalir karena tidak kreatif dan tidak mau mengambil resiko. Tetapi jika seorang tidak memiliki jiwa kewirausahaan dengan menghitungkan segala aspek untuk usahanya ke depan, maka akan mengalami keuntungan yang besar. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.